kebanyakan anak BJ deh Bu, anak sekolahan cuman aku nggak gitu kenal. Ya orang kagak begaul saya gituin. Bu Filia ini udah masuk di grup kita belum sih? Kalau ya saya baru masuk ini di Udah grup masuk mana di Pak? grup WA Pak. Bu, Grup yang itu yang ada dosennya? enggak yang enggak ada dosen. Belum dimasukin saya. Ya udah nanti biar dimasukin Pak admin. Iya, Mak. Nungguin juga tuh ya. Pak Herman ngantuk Pak. Ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sekarang kondisinya, sehat-sehat? Sudah makan? Alhamdulillah Pak. Sudah makan siang? Sehat Pak. Gorontalo sekarang jam 14.39 Pak. Oh di Jawa Timur ya? Di tengah ya Pak? Wita Pak. Gorontalo Pak. Gorontalo. Iya Pak. Oke. Sudah 24 orang yang masuk ya. Kita mulai aja ya. Biar nggak lama siapnya. Ini tadi pagi, karena saya lihat tadi pagi di grup WA-nya ada yang berhalangan, ya saya putuskan aja lah siang saja. Pas pula saya ada acara pula. Oke, saya harapkan Bapak Ibu semua sudah terlibat di forum diskusi di LMS ya. Tapi tadi saya lihat baru di forumnya yang pertama ya, yang hot belum ya. Yang di forum diskusi review materi hot belum, masih terlibat di materi sudah dipahami. Nah, oke, saya coba share screen dulu. Saya coba share screen. Oke. Oke, sini ada yang nanyain tentang biner, oktal, desimal, heksadesimal. Kemudian tentang logika dasar dan algoritma. Kemudian ini teknis nih. Materi miskonsepsi, perbedaan tool dan icon. Istilah yang digunakan untuk mewakili studi transdisiplin, interdisiplin, desain. Kemudian PAKI, kekayaan intelektual. Kemudian computational thinking. Ya. Bentar ya.
Lalu ada juga konsep abstraksi data. Kemudian ada stack ya, tentang urutan ya. Oke. Etika komunikasi digital. Oke. Oke ya, saya sedikit dulu jelaskan dulu ya materi saya. Oke Bapak Ibu ya, kita bahas dulu sedikit ya tentang KB1 untuk modul TIK, konsep dasar teknologi informasi, informatika sosial, kekayaan intelektual dan etika. Nah, dan ini materi ringan lah, teknologi informasi. Teknologi informasi, nah itu nggak perlu kita bahas lah, Bapak Ibu langsung aja pahami ya, baca saja. Suara saya kedengar nggak, Bapak Ibu? Suaranya kecil, Pak. Kecil. Jelas, Pak. Badan saya udah besar nih, Pak, suara kecil. Sekarang kedengaran nggak? Jelas. Iya, jelas, Pak. Iya, udah lumayan. Sudah sangat jelas, Pak. Oke. Nah, kalau untuk ini ya, Bapak Ibu ya, strategi kita belajar PPG ini, Bapak Ibu tuh kalau untuk dalam soal UP nantinya itu soal itu biasanya hot ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan hafalan itu sangat jarang. Jadi cukup Bapak baca, pahami saja. Kalau terkait dengan istilah-istilah atau pengertian tuh cukup baca dan pahami saja. Nggak perlu dihafal betul karena itu saya nggak pernah lihat ada soal yang muncul berupa pertanyaan apakah sebutkan pengertian ini, nah, atau teknologi TI itu apa, nggak ada seperti itu. Dia lebih soalnya soal hot ya. Nah, TIK itu segala hal yang berkaitan dengan proses dan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologinya itu nanti akan mengolah data ya menjadi informasi. Nanti informasi itu dikomunikasikan, ya, disebarkan
teknologi informasi dan komunikasi. Dalam proses itu dalam teknologi informasi ini ada proses ya, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi. Segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke yang lain. Makanya ada peralatan komunikasi, lalu ditransfer ke tempat lain, itu dikirim dari titik A ke titik B, dari Aceh dikirim ke Nusa Tenggara Timur. Nah, proses itu tuh membutuhkan komunikasi, ya. perlu media komunikasi sehingga bisa terkirim. Sekarang kita bisa berkomunikasi melalui Google Meet, yaitu adalah menggunakan media komunikasi. Tujuan titik mengetahui, mengenal atau memahami teknologi informasi dan komunikasi. Gunanya untuk meningkatkan pengetahuan dan minat peserta didik pada teknologi. Jadi sekarang ini kan guru-guru tuh ya guru-guru, Bapak Ibu sekarang kan ikut PPG nih, PPG Daljab. PPG Daljab sejak tahun 2020 itu sudah menerapkan PPG Daljab secara daring. Bapak Ibu ikut PPG secara daring, artinya menggunakan teknologi IT, teknologi TIK. Nah, sekalian juga Bapak Ibu juga mesti familiar tuh, terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nantinya pas pula kebetulan sekarang kita sedang wabah COVID, sehingga mau nggak mau memang Bapak Ibu ini yang ikut PPG ini mesti menjadi guru yang bisa, ada yang profesional dalam hal menyampaikan pembelajaran, menyampaikan pelajaran ke siswanya, ya, melaksanakan pembelajaran itu menggunakan teknologi. Dalam hal ini menggunakan teknologi informasi. Bapak Ibu bisa mengajar kalau terbatas oleh pertemuan tatap muka di kelas, bisa menggunakan teknologi IT ini dalam mengajar. Pakai Zoom kah atau pakai Google Meet kah dan sebagainya. Nah, memang sekarang ini guru-guru itu dituntut bisa menguasai teknologi untuk proses pembelajaran. Baik itu menggunakan medianya, menggunakan teknologi informasinya maupun membuat medianya, membuat media, ya, bahan ajar dan sebagainya pakai teknologi. Nah, ke depan begitu juga sekolah-sekolah yang ada praktikumnya, praktikumnya di labor, atau sekolah SMK, sekolah vokasi yang ada praktikumnya, harus juga segera beradaptasi dengan kondisi ini. Mesti juga menyediakan labor-labor virtual. Ya. Nanti memang ke depan bisa jadi untuk sama seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sama seperti para pilot. Waktu mereka sekolah pilot, mereka itu tidak langsung menggunakan pesawat untuk belajar. Mereka itu menggunakan dulu simulator. Setelah simulator dikuasai, jadi simulatornya suatu alat yang terintegrasi, yang mirip dengan pesawat. Ya, di dalam kokpitnya seperti kokpit pesawat tertentu sesuai nama mereknya. Nanti mungkin pesawatnya pesawat Airbus atau pesawat apa. Jadi simulatornya sama dengan merek itu. Nanti para calon pilot ini akan belajar dulu di situ. Kalau sudah lolos sana baru boleh menggunakan pesawat yang realnya. Nah, ke depan seperti itu juga nantinya. Nanti ke depannya ya labor-labor vokasi ini ada simulator juga. Ada simulator untuk misalnya ngelas kalau bagi orang yang bidang las, ada simulator untuk membuat jaringan, ya kan? Bagi guru-guru untuk pembelajaran jaringan. Kalau RPL gampang, kalau RPL kan bisa menggunakan banyak aplikasi untuk coding, ya kan. Kalau juga bagi yang elektronika misalnya ada labor virtual juga bisa. Jadi siswanya belajar dulu menyoldernya lewat virtual. Bisa juga sekarang menggunakan teknologi VR, virtual reality. Nah, sekarang VR itu juga sudah mulai ramai diterapkan dalam penelitian. Jadi sekarang banyak peneliti membuat produk-produk labor virtual untuk mendukung pembelajaran secara daring dengan membuat lab virtual.
Itu sekarang yang lagi tren. Karena ke depan bisa jadi kan, kita nggak tahu. Walau alam, nggak tahu apakah sampai kapan kondisi seperti ini, apakah nanti semakin parah atau enggak, kita nggak tahu. Nah, yang jelas dengan kemajuan teknologi ini, hal-hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Dengan kondisi yang terbatas pun kita bisa berbuat. Jadi kondisi sekarang kita nggak bisa tatap muka dengan siswa, kita bisa tatap muka dengan siswa melalui dunia maya atau melalui Zoom atau melalui Google Meet kah. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kenapa TIK ini dulu mesti ada menjadi kewajiban di sekolah SMP, SMA, ada TIK tuh ya gunanya itu siswa itu pandai menggunakan teknologi IT ini. Nah, tapi sekarang sudah berubah di tingkat perguruan tinggi sejak Mas Menteri mengeluarkan ide bahwa semua mahasiswa itu wajib mengerti ya tentang coding, mengerti tentang bagaimana algoritma ya sebagai seorang programmer. Jadi konsep logika berpikir seorang programmer itu mesti juga dipahami oleh orang lain. Nggak cuma seorang programmer, tapi seorang orang di luar programmer mesti ngerti juga. Itulah niatnya munculnya dari Mas Menteri itu mata kuliah coding itu jadi kewajiban pada setiap mahasiswa S1 ya, ataupun yang diploma. Nah, makanya di UNP sekarang ada mata kuliah wajibnya MKU-nya adalah coding. Yang diajarkan adalah konsep berpikir seorang programmer dalam mengatasi suatu masalah. Nah, itu penting ya. Jadi supaya apa? Itu bisa juga dikuasai oleh orang non-programmer, non-orang IT, ya, supaya cara berpikir orang tersebut juga lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. Gitu. Nah, ada beberapa yang mesti dikuasai kan. Ada kognitifnya, afektif, dan juga psikomotor. Bersikap kritis, kreatif, apresiatif, mandiri dalam penggunaan teknologi, ya, dan terampil memanfaatkan teknologi informasi. Itu yang. Jadi guru, kalau di luar negeri ya, guru-guru itu sejak tahun 2015 ya, Bapak Ibu ya. Sejak tahun 2015 guru-guru itu diwajibkan ya di luar negeri ya, di Eropa dan Amerika tuh diwajibkan menguasai programming. Bayangkan ya, guru sudah diwajibkan mesti memiliki keterampilan atau penguasaan terkait dengan programming. Nah, kalau kita kan masih tertinggal, kita baru mewajibkan mahasiswa itu belajar coding ya kan atau programming. Baru situ kita. Kalau di luar, di Amerika, di Eropa sudah mewajibkan guru menguasai itu. Karena mereka sudah duluan berpikir bahwa perlu juga pengetahuan dan keterampilan dalam hal logika berpikir dari seorang programmer diterapkan dalam pembelajaran. Nanti akan menyambung sana nanti tuh. Kenapa nantinya sekarang ini kita juga dalam membuat perangkat pembelajaran itu ada mesti menggunakan model pembelajaran problem based dan project based. Itu juga ada asal usulnya kenapa itu yang kita pilih. Kenapa itu yang diwajibkan dalam kurikulum PPG sekarang ini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk KB1 ini ya Bapak Ibu ya. Cukup Bapak Ibu baca aja lah ya. Kalau saya jelaskan satu-satu nanti tidak cukup waktu kita. Ada informatika sosial ya. Ini istilah untuk mewakili studi transdisiplin. Ya, transdisiplin antar disiplin. Kemudian juga ada konsep dasar hak kekayaan intelektual, ini adalah hak eksklusif kepada orang atau sekelompok orang yang memiliki karya cipta atau ciptaan. Ada namanya haki. Jadi Bapak Ibu punya aplikasi, membuat aplikasi, itu bisa jadi haki Bapak Ibu. Bisa didapatkan hak ciptanya.
atau punya teknologi, penemuan teknologi itu bisa didaftarkan. Ada namanya hak cipta, ada hak kekayaan industri. Nah, kalau hak kekayaan industri itu yang dipegang oleh industri. Kemudian ada lingkup perlindungan hak itu dalam hal merek dan indikasi geografis, lalu paten, kemudian hak milik industri, dan kemudian hak cipta. Kalau hak cipta itu bisa pribadi itu. Desain industri itu berupa rahasia dagang. Baik itu desain tata letak, rangkaian, ya kan? Atau desain program atau aplikasi, ya. Atau algoritma tertentu yang digunakan dalam suatu aplikasi, itu ada rahasia dagang. Lalu perlindungan varietas tanaman, hak cipta juga itu. Kemudian hak cipta tidak perlu didaftarkan. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat atau keluarkan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu punya buku itu bisa didaftarkan hak ciptanya. Nanti akan mendapat sertifikat surat pencatatan ciptaan. Apa judulnya, siapa nama penciptanya, di mana alamatnya, ya kan? Kemudian apa ciptaannya, berupa buku, apa judulnya, ya, itu nanti bisa didaftarkan. Biayanya sekitar 4.000. Biaya untuk mendaftarkan hak cipta itu sekitar 4.000. Etika digital, nah ini adalah etika-etika yang mesti dipahami. Jadi guru tuh juga nanti dalam mengajar di kelas, ya, guru juga mesti menyampaikan apa saja isi etika digital itu. Hak digital, etiket digital, keamanan digital. Kenapa? Karena sekarang kita sudah masuk ke zamannya revolusi industri 4, teknologi IT sangat maju. Dengan maju teknologi ini banyak teknologi yang bisa menjadi seperti pisau bermata dua, bisa disalahgunakan. Nah, kita sebagai guru wajib juga menyampaikan ke siswa dan ke rekan-rekan sejawat lainnya dan juga lingkungan. Kalau dosen kan ke siswa, ke mahasiswanya, ke kampus, juga ke masyarakat. Nah, kalau guru mestinya juga bisa gitu ke siswanya, ke lingkungan sekolahnya, dan juga ke masyarakat tentang etika digital. Seperti misalnya kita tidak boleh menyebarkan hoax gitu ya. Jangan terlalu sebelum kita menyimpulkan sesuatu terkait informasi, kita telisik dulu, kita cari dulu kebenarannya, ya. Itu contohnya. Lalu keamanan digital. Nah, bagaimana kita menggunakan peralatan IT kita menggunakan komputer, menggunakan laptop, menggunakan handphone. Apa saja yang terkait dengan keamanan digital. Contohnya gini, Bapak Ibu kan punya handphone ya. Bapak Ibu punya handphone. Di dalam handphone itu Bapak Ibu punya aplikasi mobile banking. Ya enggak? Nah, kalau Bapak Ibu punya mobile banking di handphonenya, artinya apa? Di dalam handphone Bapak Ibu sudah ada dompet. Ya kan? Sudah ada buku tabungan namanya ya. Buku tabungan. Kita bisa belanja pakai mobile banking saja. Artinya apa? Perangkat kita itu tidak boleh sembarang gunakan. Jadi Bapak Ibu kalau punya aplikasi mobile banking ya yang sering digunakan, jangan sembarang menggunakan fasilitas internet yang ada di luar. Sebaiknya dan paling aman adalah menggunakan paket data sendiri. Gitu. Jangan nanti kalau kita mau transaksi, kita cari dulu wifi gratis. Nah, itu salah. Itu tidak aman. Gunakanlah pakai data sendiri. Itu bagi apabila kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang bersifat rahasia, tidak boleh orang lain tahu. Nah, itu juga perlu diperhatikan karena saya lihat banyak juga orang-orang dewasa ini yang tidak mau ingin menghemat kuota paket, lalu dia akan pakai paket data yang melalui wifi gratis, padahal dia menggunakan aplikasi yang rentan atau yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Ada kerahasiaan di situ. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi itu hal-hal seperti itu ya kita sebagai guru juga mesti menyampaikan supaya apa? Nanti anak didik kita juga tahu tentang etiket, tentang hak digital, tentang keamanan digital ya, di lingkungan sekolah. Nah, banyak lagi yang mesti disampaikan.
baik itu tentang terkait dengan berita, kebenaran berita, ya, hoax atau tidak, keamanan digital, ya kan, hak dia, ya, etiket digitalnya, ya, seperti itu. Nah, itu di luar lingkungan sekolah. Lalu di luar sekolah ada hukum digital, transaksi digital, kesehatan digital. Nah, ini juga mesti disampaikan yang terkait dengan hukum digital. Oke, sekarang udah ada undang-undang IT. Undang-undang IT itu merangkum tentang aturan transaksi elektronik, ya, transaksi digital, kesehatan digital. Kemudian lingkungan belajar. Nah, dalam lingkungan belajar kita juga melibatkan siswa ya, untuk belajar secara daring, ya nanti mereka akses data secara digital, komunikasi secara digital, literasi secara digital. Nah, sekarang Bapak Ibu ngajar secara daring. Pakai apa? Google Meet. Nanti apa? Wah, mesti juga ada medianya, ada videonya, ya kan? Ada sumber belajarnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu sudah baca buku modul pedagogik ya, modul 1 sampai modul 4, situ ada modul berapa ya yang menerangkan tentang siswa sekarang itu adalah generasi Z. Modul berapa? Siapa yang sudah baca? Siapa sudah baca? Bahwa mahasiswa Bapak Ibu sekarang itu adalah siswanya generasi Z. Ayo, siapa yang udah baca buku modul berapa itu? Tahu nggak? Bu Umi tahu nggak? Bu Umi, modul berapa itu? Yang ceritanya tentang generasi Z. Dalam itu memberitahukan bahwa sekarang ini adalah generasi Z dan gurunya mesti menjadi guru abad 21 yang paham tentang bagaimana perilaku, ya, stylenya, ya, dari siswa generasi Z ini. Ada yang udah baca belum? Modul itu bagus tuh. Bapak Ibu mesti baca modul 1 sampai modul 4 itu. Itu akan membuka wawasan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu nantinya mesti seperti itu. Mesti menjadi guru yang profesional abad 21. Sekarang nih generasi Z itu sangat berbeda jauh dengan generasi sebelumnya. Mereka itu sudah merupakan generasi yang lahir sudah native teknologi atau digital native. Mereka lahir itu sudah mengenal teknologi. Mereka lahir itu sudah melihat HP, sudah melihat laptop, sudah buka internet dia, ya kan? Anak kecil udah lahir dia udah ngerti itu. Artinya apa? Siswa Bapak Ibu sekarang itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari teknologi. Tidak bisa lagi dipisahkan dari teknologi digital. Nah, itu jangan jadikan suatu masalah atau apa namanya yang akan menghambat kita dalam menyampaikan pembelajaran di sekolah atau di kelas, tapi jadikan suatu peluang, suatu kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Di mana letak peluangnya? Peluangnya adalah kelebihan dari generasi Z ini adalah mereka itu mudah dalam literasi. Mereka itu mudah dalam mencari informasi. Karena mereka sudah terbiasa terkoneksi ke internet. Nah, memanfaatkan itu. Sekarang Bapak Ibu ngajar di kelas misalnya ya, di kelas ngajar. Bapak Ibu ngajar ceramah di depan kelas tuh paling-paling cuma 8 menit mereka akan fokus. Setelah itu mereka nggak akan fokus terhadap apa yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, artinya apa? Dari kajian inilah makanya sehingga muncullah bahwa model pembelajaran itu sebaiknya itu bagi generasi Z itu adalah model pembelajaran problem based ataupun project based. Jadi tidak menerapkan lagi teacher center tapi student center. Jadi gurunya sudah menjadi fasilitator. Ya, guru itu jadi fasilitator. Nah, sehingga apa kaitan dengan TIK ini? Bapak Ibu mesti menguasai TIK nih. Ya, artinya guru-guru tuh mesti menguasai TIK. Mesti bisa membuat media yang cocok untuk siswanya. Jadi nanti siswanya belajar secara mandiri, guru jadi fasilitator, memberi problem, siswanya berdiskusi secara berkelompok. Siswanya akan mencari literasinya di internet.
Kita juga menyiapkan materi pendukung kita, baik itu media atau bahan ajar yang mendukung. Kalau itu berupa praktikum, kita siapkan juga video demonstrasi praktikum kita sebagai referensi. Nah, nanti kan siswa akan belajar secara mandiri. Kalau kita ngajarin, kita ceramah, ya nggak akan didengar. Paling-paling 8 menit. Hasil penelitian itu 8 menit. Mereka akan fokus. Sisanya mereka nggak fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi, memang di PPG 2020-2021 ini memang targetnya itu. Guru profesionalnya adalah guru profesional abad 21 yang menguasai teknologi. Dan bisa membuat atau menyampaikan pembelajaran itu menggunakan model pembelajaran problem ataupun project based. Yang bukan lagi teacher center tapi student center. Itu yang nantinya jadi fokus kita nantinya dalam PPG ini. Nah, kembali lagi ke topik ke modul tadi. Kemudian kita ada etika komunikasi digital. Dalam komunikasi juga kita punya etika ya. Contohnya komunikasi di WA, di Facebook, ya kan, atau melalui kita komunikasi melalui Zoom ini, ya kan. Misalkan komunikasi melalui Zoom nih, kita ngajar, maka etikanya itu ya kalau kita ngajar, ya kita menampakkan wajah kita dan siswa juga menampakkan wajahnya. Itu supaya ada interaksi. Itu juga etika juga. Salah satu contoh etika seperti itu. Lalu kita nggak bisa sembarang nulis saja di WA atau di mana, karena itu adalah perwakilan dari kita. Itu mesti dikendalikan. Bisa dengan emosi, ya, menggunakan kesantunan, diajak berkomunikasi antara adalah manusia. Ya. Walaupun kita hanya melihat handphone, tapi yang kita komunikasi adalah manusia. Menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas, menghargai privasi orang lain. Itu yang mesti diperhatikan dalam etika komunikasi digital. Itu yang terkait dengan modul KB1. Saya lanjut langsung ke KB2 ya, biar cepat nanti. Bapak Ibu ya. Nanti pertanyaan nanti kita tampung nanti ya. Saya sampai dulu sedikit nih. Sambil saya jelaskan sedikit, Bapak Ibu catat aja lah apa yang mau nanti ditanya. KB2-nya tentang konsep sistem komputer, abstraksi, dan representasi data. Oke. Sistem komputer. Pak, Ya. Sebelumnya Pak bisa bertanya Pak? Boleh. Terkait haki tadi Pak yang Bapak jelaskan. Haki tadi itu apakah mencakup tentang lisensi dari perangkat lunak Pak? Misalnya kita buat software ya. Kalau kita yang di RPL misalnya kita buat sebuah perangkat lunak. Terus apakah software yang kita buat itu bisa kita daftarkan ke haki Pak? Atau cukup kita lisensikan ke copyright ataupun copyleft kalau kita mau dia berbasis open source Pak? Itu gimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi Oke. Ya, produk-produk tuh termasuk juga aplikasi itu bisa didaftarkan. Ya, bisa didaftarkan tuh. Produk apakah itu berupa fisik kah atau berupa program kah, itu bisa didaftarkan dan bisa dicatat dalam hak kekayaan intelektual kita. Apalagi kalau berupa algoritma tertentu ya. Berupa algoritma tertentu itu bisa dipatenkan. Kalau itu berupa algoritma tertentu yang bisa yang bersifat kerahasiaan, yang nggak boleh orang duplikasi atau nggak boleh orang gunakan tanpa izin. Nah, itu bisa dipatenkan juga kalau ada algoritma tertentu yang bisa didaftarkan secara dalam paten ya. Nah, itu aplikasi ya bisa juga kita daftarkan hak ciptanya kalau ada aplikasi tertentu. Ya. Jadi kalau apalagi ya, kalau ya logo-logo merek itu merek dagang itu juga daftarkan. Jadi orang tidak bisa menduplikasi atau mencontoh kalau logo ya. Kalau aplikasi kan bisa orang buat aplikasi sejenis tapi beda
algoritma atau beda desainnya bisa saja. Tapi kalau untuk aplikasi itu ya bisa dalam bentuk hak cipta. Tapi kalau untuk algoritmanya yang bersifat temuan baru yang nggak ada di tempat lain ya didaftarkan patennya bisa juga. Bisa didaftarkan tuh Pak. Pak apa tadi? Bapak apa tadi namanya? Saya lupa. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Bapak Walid Pak. Walid ya. Iya. Walid Umar. Ini namanya dua orang tokoh nih. Walid dan Umar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi. Kajian kompetensi pada modul. Ada abstraksi data, sistem komputer, dan representasi data. Sistem komputer. Pak, maaf Pak, boleh sanggah ini Pak bertanya. Ya boleh, silakan. Dia ini takut lupa tentang masalah haki Pak. Mungkin selama pengalaman saya mengajar, saya jujur sama sekali belum begitu menjelaskan ke siswa-siswa saya tentang masalah haki. Karena ditakutkan malah jadi bumerang bagi saya pribadi dan sekolah. Khususnya tentang masalah ya melihat dari kondisi sendiri untuk masalah praktikum atau di lab itu semuanya rata-rata hampir semuanya bajakan untuk aplikasi. Cara maksud saya ketika saya menyampaikan haki itu ke siswa dengan menjelaskan haki itu tentang yang ada di sekolah sampai tidak ada kesalahpahaman di anak itu lebih baiknya seperti apa Pak? Karena mohon maaf di lab saya saja sendiri, apalagi di laptop saya sekarang aja ini, hampir rata-rata 80%-nya aplikasinya itu, ya mohon maaf Pak, bajakan gitu. Jadi kira-kira ketika saya menyampaikan tentang hal yang haki ini ke siswa, sehingga siswa itu tidak berpikir negatif ke sekolah atau ke gurunya, itu kira-kira seperti apa ya Bapak? Mohon maaf. Terima kasih Bapak. Oke, Bapak apa tadi? Pak Herman. Pak Herman ya. Iya. Jadi ya kita memang mesti kalau ingin menyampaikan sesuatu, mau ingin ada perubahan ya mesti memberi contoh ya. Gitu. Ya artinya kalau saya bisa tangkap itu Pak Herman ini sekolahnya masih menggunakan komputer rakitan ya gitu ya. Ya. Atau sudah branded komputernya. Kalau sudah komputer branded artinya sudah pakai aplikasi Windows yang sudah pakai Windows yang original. Komputernya branded apa enggak? Ada sih Pak yang build up semacam itu, tapi mungkin karena belinya itu ya mohon maaf namanya sekolah mungkin belinya juga yang bukan baru seperti second atau apa, dan ya rata-rata kalau saya melihat sih seluruh OS-nya aja semuanya nggak branded Pak. Gitu juga kan ditambah seperti Office-nya mungkin 2013 atau 2016 yang sudah di crack atau aplikasi yang lain seperti Photoshop atau yang lainnya gitu Pak. Karena jujur saja selama saya ngajar itu untuk masalah haki saya sendiri masih belum berani untuk untuk mengajarkan tentang haki ke anak-anak. Tadi karena masalahnya takutkannya malah nanti di-kick balik sama anak-anak gitu loh. Nama anak-anak SMK kan mungkin agak sedikit lebih matang gitu lah. Kita menganggap anak-anak lebih kritis sama SMK kalau bertanya. Itu Pak. Jadi selama ini jujur selama berapa tahun saya kurang lebih ngajar 8 tahun itu saya sama sekali belum berani untuk ini Pak, untuk menjelaskan masalah haki. Tetapi kalau melihat seperti materi saat ini kita mau tidak mau memang menjelaskan untuk kedepannya karena memang tuntutan zaman. Tetapi ya mungkin itu Pak, jadi serba maju salah mundur salah ini takutkannya ketika dijelaskan ke siswa di sekolah yang mungkin belum memadai gitu Pak tentang masalah hakinya. Oke, sebentar, saya lupa rekam nih. Saya lupa klik nomor rekam. Ya Pak. Oke Pak Herman. Jadi kita mestinya mulailah sekolah itu ya. Mulai beralih dari yang tidak menggunakan yang bajakan menjadi yang tidak bajakan. Kan kalau OS kan bisa menggunakan Linux ya kan yang
yang free. Ya nggak apa-apa diajarkan ya. Eh, kita kita ini aja apa namanya? Mulailah beralih ke Linux kalau memang nggak kebeli Windows ya kan. Aplikasi Office juga ada yang gratis, ya kan? Ada apa namanya? Office yang mirip sama Office apa tuh yang di bawaan? Open Office mungkin Pak. Ya, Open Office kah, ya kan? WPS Office. Iya, atau juga boleh pakai Office yang online juga ada yang online kan? Nah, banyak yang bisa dipakai. Nah, kalau itu aplikasi lain misalnya Pak Herman ngajar apa Pak Herman? Ngajar multimedia, Ajar simulasi digital Pak. SIMDIK ya. Iya SIMDIK, tetapi memang di materi itu kebanyakan kan Office Pak ya. Ya Karena udah, memang guru-guru juga yang seperti di jurusan administrasi perkantoran mintanya siswa tolong Pak Herman dimantapkan di Office Word-nya, di Excel-nya, semacam itu Pak. Tapi karena memang di tempat PKL mereka itu ketika itu perlunya seperti itu. Ya nggak apa, nanti sambil jelaskan juga dicontohkan. Ya, tetap ya oke lah kita belum total beralih, tapi sudah dicontohkan supaya bahwa kita juga menghargai hak cipta orang lain. Supaya apa? Nantinya siswa pun tahu bahwa nanti kalau mereka nanti buat produk, mereka ingin juga dihargai produk mereka kan. Jadi sekarang mereka juga saling menghargai dengan produk orang lain. Ya kita mesti juga menunjukkan contohnya. Ya sekolah kan bisa juga tuh beli. Sekolah Pak Herman kan negeri ya? Swasta apa negeri? Swasta Pak. Kan dapat bos juga nggak? Dapat bos juga nggak? Dapat bos sepertinya dapat Pak. Ya, kan bisa ansur-ansur beli lisensi, gitu kan. Memang nggak semuanya kita ansur-ansur lah, gitu ya. Supaya apa namanya kita juga menunjukkan bahwa kita juga menghargai haki orang lain, ya kan. Siswa pun juga akan apa namanya mereka juga memiliki karakter, ya kan. Kan kita nggak cuma ngajar ilmu, karakter juga mereka mesti kita bentuk. Kan kalau di luar negeri itu kan waktu SD itu TK itu bukan ngasih pengetahuan tapi mereka memberi pendidikan karakter. Bagaimana supaya bisa mereka antri, ya kan. Bagaimana bisa mereka menolong orang lain. Itu yang dididik. Kalau kita kan dari dasar sudah diajarin ilmu pengetahuan, karakternya kita tinggalkan. Sehingga wajar saja saat ini banyak orang-orang yang nggak pandai antri, yang nggak pandai menghargai orang lain, ya kan, nggak bisa tolong menolong, banyak seperti itu sudah mulai berubah. Maka itu yang mesti kita perbaiki. Ini kan seperti roda yang berputar. Ya. Nggak mungkin satu aja diperbaiki, yang lain enggak gitu. Yang paling tepat adalah sama-sama memperbaiki, ya kan, sama-sama memperbaiki karakter anak didik kita, ya kan. Gitu juga saya di kampus juga memperbaiki karakternya juga. Memang agak sulit sih kalau udah dewasa, tapi memang ya harus tetap dicoba. Nah, kita juga tunjukkan sini dengan melalui TIK ini ya tentang etiket dalam media sosial, ya kan, menggunakan peralatan IT, menggunakan teknologi ini seperti apa, nah, baik itu keamanannya dan sebagainya mesti diperhatikan. Ya asuransi aja Pak Herman, itu nggak masalah itu. Kita juga dari UNP dulu memang gitu juga, tiba-tiba ya kita mesti berubah. Untunglah UNP ini punya anggaran cukup besar sehingga bisa memberi lisensi, ya kan. Semua mahasiswa UNP dibebaskan walaupun mereka pakai software bajakan sudah diakui sebagai lisensi karena sudah dibayar oleh UNP. Jadi mahasiswa UNP ini bisa menginstal aplikasi Office ya Microsoft tuh dengan bebas. Kan selagi dia mahasiswa UNP karena sudah dibayar. Begitu juga dengan dosennya. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Herman. Nah, oke, dalam sistem komputer ini ada 3 bagian, ada hardware, brainware, software. Nah, itu ada hardware perangkat keras, software itu perangkat lunak, brainware itu adalah penggunanya. Nah, penggunanya ini kan brainware. Dia beririsan dengan hardware dan software. Nah, ada orang ini bisa menggunakan hardware, bisa juga menggunakan software. Gabungan ketiga ini adalah untuk berupa aktivitas dengan tujuan tertentu. Jadi mesti ada integrasi 3 komponen ini. Ada software, hardware, dan brainware. Perpaduan fungsional ya.
Ada perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware atau manusia. Hardware, ya, inputnya. Ya. Oke, inputnya semua yang menuju ke, jadi kata kuncinya adalah semua perangkat yang arah komunikasi itu menuju ke komputer. Menuju komputer, ya, menuju atau mengarah ke komputer itu namanya input. Joystick, mouse, ya kan kita gerakan mouse itu kan bergerak juga ya. Kursornya kan, kita tekan keyboard, keluar angka, huruf. Kita pakai scan, lalu di komputer kita keluar hasil scan-nya. Nah, data-data yang terkirim ke komputer itu ke arah komputer, maka peralatan yang itu adalah inputnya, adalah peralatan input. Nanti ada lagi output. Output yang arah keluar, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan pakai indera kita. Itu output. Apa saja? Kayak webcam, speaker, monitor, layar laptop, printer, mencetak hasil, ya kan? Headphone, mendengar suara, printer, mencetak hasil, scanner, memfotokopi ya hasilnya. Yang ada outputnya, ya maka namanya adalah peralatan output. Yang ada outputnya ya. Outputnya bisa berupa apa? Oke, kita lanjut lagi. Ada processing device. Nah, ini perangkat untuk memproses. Nah, perangkat untuk memproses pada komputer itu ada mainboard, ya, motherboard atau mainboard, ada CPU, ada memori, ada VGA card, ada ini nggak masuk ini sebenarnya ini sumber satu daya nih, salah nih, materi salah. Jadi yang di bagian mana nanti diproses ya, processing device itu ya di sini di CPU ini. Lalu di mainboardnya ada chip nanti. Kemudian ini untuk mengolah gambar, ya VGA card untuk mengolah gambar atau grafik. Ini untuk memproses informasi, datanya disimpan sini sementara baru dikirim ke prosesor. Jadi pengiriman data tuh ke memori dulu baru ke prosesor. Dari hard disk kirim ke memori, memori kirim ke prosesor. Prosesor nanti diolah, nanti kirim lagi ke memori, ya, ke tampilkan kemana. Storage, tempat penyimpanan, ada hard disk, ada memori juga masuk storage ya, penyimpanan, tapi penyimpanan sementara. Ada hard disk eksternal, ada hard disk internal, ada flash disk, CD, DVD, ya flash disk, nah, itu ya penyimpanan. Software macam-macam ya, software itu kan ada browser, ada aplikasi belanja, ada aplikasi email dan sebagainya, kamera, sistem operasi, apa aja sistem operasi. Jadi komputer itu mesti ada sistem operasi. Handphone termasuk suatu komputer, maka di handphone itu perlu sistem operasi. Apa sistem operasi handphone yang kita pakai sekarang ini ya? Android yang saya pakai ya, Android. Ada lagi pakai iPhone, ya itu lain lagi, iOS aplikasinya, sistem operasinya. Apa program aplikasinya? Kalau di handphone ya ada, di handphone ada aplikasi browser juga, ada aplikasi belanja, mobile banking ya. Kalau di komputer juga itu juga ada yang browser, ada aplikasi musik, multimedia dan sebagainya. Dan program tambahan seperti antivirus dan sebagainya itu program tambahan. Lalu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman bagi orang RPL nih, siapa Bapak Ibu yang RPL tentu tahu pemrograman. Bahasa pemrograman banyak tuh, ada yang bahasa C, ada bahasa Pascal, ada Java, ya, macam-macam. Brainware itu orangnya yang menggunakan, programmer, tenaga analisis sistem, ada lagi administrator, ada lagi operator. Nah, ini tingkat paling rendahnya operator, pengguna. Komunikasi dalam jaringan. Kalau sekarang nih, apa itu komunikasi dalam jaringan? Ya, contohnya internet. Ya. Itu bukan pengguna jaringan. Internet itu. Komunikasi data sinkron, komunikasi data asinkron. Jadi komunikasi dalam jaringan itu ada bersifat sinkron dan asinkron. Sinkron itu serentak.
sinkron. Atau nggak ada delay. Delaynya hampir nggak ada. Kalau asinkron tuh nggak serentak, ada delay di antara itu. Contoh sekarang kita berkomunikasi melalui Pikon Google Meet. Bapak bisa lihat wajah saya ngomong, bisa dengar suara saya. Kalau saya gerak tangan, Bapak Ibu bisa lihat saya gerak tangan. Maka komunikasi menggunakan perangkat menggunakan aplikasi Google Meet ini adalah termasuk komunikasi sinkron. Kemudian kalau Bapak Ibu menggunakan WhatsApp misalnya. Bapak Ibu chatting pakai WhatsApp, ketik halo apa kabar, nanti dibalas oleh Pak Herman kirim WA ke Bu Umi. Halo apa kabar Bu Umi, nanti Bu Umi lagi masak, lalu nanti saya tengok WA, pokoknya ada WA dari Mas Herman. Nanti Bu Umi balas. Nah, waktu kirim dan balas itu kan tidak berdekatan waktunya, tidak serentak, tidak seketika. Maka itu asinkron. Termasuk asinkron. Jadi WA, kalau chatnya ya, bukan pikonnya ya, WA-nya, chatnya, lalu email, SMS itu asinkron. Tapi yang seperti pikon dengan WA, pikon dengan Facebook, atau pikon dengan Zoom kah, atau Google Meet itu masuk sinkron. Jadi kuncinya apa? Kalau ada delay, asinkron. Kalau nggak ada delay, sinkron. Serentak artinya. Itu kuncinya. Ini apa namanya? Penjelasannya. Komunikasi menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone dan sejenisnya yang terkoneksi dengan internet sebagai media yang terjadi secara real time atau tidak ada delay ya, real time, waktu nyata. Ya. Kalau asinkron ada tundanya, ada delaynya. Gitu ya. Konsep abstraksi data, ya. Proses representasi data dan program dalam bentuk sama dengan pengertiannya, dengan menyembunyikan rincian atau detail dari implementasi. Merepresentasi, ulang diulang, ulang presentasi. Data numerik, ada data logikal, data bit tunggal, data alfanumerik. Nah, data itu kan direpresentasi dalam bentuk lain. Ada dalam bentuk logikal, ada dalam bentuk data numerik, ada dalam bentuk bit tunggal. Data alfanumerik itu namanya representasi dalam bentuk lain. Sedangkan analog dirubah lagi menjadi logikal atau jadi numerik. Representasi dirubah dalam bentuk lain ya. Sistem bilangan. Nah, tadi ada namanya itu bilangan biner adalah bilangan basis 2. Basis 2 itu simbolnya angka 0 dan 1. Hanya dua angka. 0, 1. Dua digit, bukan 2 digit ya. Basis 2 itu 0 sama 1 aja. Notasinya N2, basis 2. Kalau angka desimal biasa, 1, 2, 3, sampai 9, sampai 10, 11, dan seterusnya, itu desimal. Basis 10. Dari 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kan? 10-nya adalah gabungan 1 dan 0. Gitu ya. Jadi angka itu kan dari 0 sampai 9. 10-nya adalah gabungan dari 1 dan 0. 11, 1 dan 1. Kan? 12, 1 dan 2. Nah, kalau yang basis 10 itu ya desimal biasa. Basis 2. Ada lagi basis 8. Ya, 8 tuh oktal. Oktal ya. 0 sampai 7. 0 sampai 7. Dan N8 ya, atau basis 8. Kemudian ada lagi basis 10 tadi kan, saya bilang kan. 0 sampai 9. Desimal. Kemudian ada lagi Hexadesimal. 0 sampai F. Jadi sampai 9 nanti langsung sambung dengan A, B, C, D, E, F. Sambungnya sampai F. Ini contoh tabelnya. Tabel desimal, biner, oktal, heksadesimal. Binernya 0, oktalnya 0, heksadesimal 0, 0, 1, 2. Nah, karena di biner itu nggak ada angka 2, ya 2-nya tuh ya setelah 1 apalagi 0 lagi kan. Lalu yang berikutnya, satu berikutnya itu pindah ke sebelah. Nah, gitu. 3-nya tambah 1 lagi. 4-nya ini satu berubah jadi 0, nanti satunya pindah sebelah
tambah 1 jadi 0 lagi. Jadi 1 sebelah. Jadi di jumlah tambah-tambah 1 terus 0 tambah 1 lagi. 0 tambah 1 1, 0 0 1. 2-nya tambah 1 lagi jadi 2. 1 tambah 1 2. 2 enggak ada jadi 0. Nah, 2 itu dikonversikan menjadi 1 0. Sebelah pindah ke sebelah. 7 nah oktal. Oktal nanti sampai 8 nantinya. Sampai ke 7 ini 007 pas 8 jadi 1 0. Bisa desimal sampai 1 0 ya. Itu yang bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu gampang. Kuncinya kan cuman cara konversi bagaimana? Kalau basis 2 ya bagi 2. Bagi 2. Kalau basis 8 ya bagi 8. Kalau basis 10 ya bagi 10. Basis 16 atau heksadesimal bagi 16. Cara menghitung bagaimana? Nanti kalau Bapak Ibu lihat di modulnya sudah ada contohnya tuh. Di modul halaman berapa tuh ya? Halaman berapa ya? Siapa udah baca nih? Masa nggak baca belajar mandiri? 56 ya, Pak? Hah? Halaman 56 ya? Halaman 56 ya. Coba kita tengok. Oke, kita lihat ya. Saya udah baca tuh. Mana nih? Oh, ini dia. Nah, ini dia. Saya share ya. Tuh. Nah, ini contohnya basis 2. Ini basis 10 ya. Basis 2 mana nih? Basis 10. Ah, ini ya, ini ke rubah ke biner nih. Ini nanti Bapak Ibu misalnya 205 desimal atau 205 basis 10. Bagaimana mengkonversinya menjadi biner? Ya dibuat bagi 2. Jadinya 205 nih kita bagi 2. Berapa? 102. Sisanya berapa? Sisanya 1. 102 nanti kita bagi 2 lagi. Sisanya berapa? 0. 51 kan. 51 bagi 2 berapa? 25. Sisa berapa? 1. 25 bagi 2 12. Sisa berapa? 1. Terus bagi 2 berapa? 6. 6 sisa enggak? 6 bagi 2 3. Sisa enggak? 0 ya, 0 0. Cara bacanya dari bawah. Dari bawah dari 0. Jadi 205 desimal itu sama dengan 001101. 001101 dari bawah bacanya. Baca dari bawah. Itu ya. Begitu juga lagi yang lain nanti. Yang lainnya apa ya? Contohnya yang lain basis berapa? Basis. Siapa mau nanya? Ada yang mau nanya? Itu misalnya sama di gerbang logika, Pak ya? Siapa ngomong nih? Suara nggak jelas. Siapa? Saya Pak Wisnu, Pak Wisnu. Ya. Kalau yang cermati untuk bilangan biner ini mungkin seperti sistem gerbang logika ya? Iya. Sama sistemnya Pak ya? Iya sama. Bilang ini kan kita belajar bilangan ini kan waktu SMA apa ya SMP ya SMA ya. Saya pernah belajar tuh bilangan-bilangan biner, oktal gitu ya. SMK kelas 10. Ya pernah belajar tuh ya. Ya kalau di biner ya logika. Digital itu belajar digital. Digital itu kan katanya digital. Biner. Dikotil monokotil. Kalau bahasa biologinya itu kan dikotil monokotil mono 1. Di 2. Digital. Jadi berikut juga untuk yang lain ya. Yang 2 tadi ya bagi 2. Kalau oktal ya bagi 8. Nanti berapa sisanya? Nah, itu kalau yang oktal bagi 8. Berapa sisanya? Kalau yang apa lagi ya? Heksa bagi 16. Sisa berapa? Nanti sisa itu yang kita catat nanti. Baca dari bawah. Baca dari bawah. Nggak apa-apa nanti di forum diskusi itu nanti diskusikan aja. Kalau ada soal yang susah, diposting aja di forum diskusi nanti dibahas sama-sama.
Ya, nggak apa-apa penuh LMS tuh. Nanti Bapak Ibu ketemu soalnya susah, nggak ngerti ya, posting di forum diskusi, nanti dibahas sama-sama kawannya. Gitu. Biar rame itu LMS-nya ya. Biar LMS-nya penuh. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini pun nantinya apa namanya? Selain Bapak Ibu bisa mengkonversi bilangan desimal menjadi biner, oktal, heksadesimal, ya bisa juga penjumlahannya gitu. Jumlahan gampang jumlahannya kan. Penjumlahannya contohnya sini. Tunggu. Mana ini? Mana penjumlahan? Nah, ini mengubah. Ini mengubah bilangan biner ke desimal. Kalau mengubah desimal di biner ke desimal gampang, tinggal kali aja. Kan tadi gini nih. Ini contoh mengubahnya ya. Oh. Oke. Untuk binernya 11102. Ya, ini artinya apa? Baca dari kanan ya. Baca dari kanan ini adalah digit ke 0. 0, 1, 2, 3. Makanya kalinya adalah 1 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 1 kan? 1 kali 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 0, 1. Jumlahnya 14. Itu konversinya ke biner dan juga berikutnya sebaliknya ke desimal. Kemudian selain itu juga ada penjumlahan, ya kan, pengurangan. Kalau penjumlahan, untuk penjumlahan desimal ya gampang kan, gini seperti biasa ya. Kalau penjumlahan biner bagaimana? Nah, gini juga. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. Tapi 1 tambah 1, 0. Satunya simpan. Nah, dan menyimpan 1. Sebagai catatan bahwa jumlah 2 yang terakhir adalah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 kan. 1 tambah 1 tadi berapa? 0. Artinya 0. Tambah 1 lagi jadi 1. 1. Tapi tadi kan 0, ini tadi kan 0 ya. 1 tambah 1 itu 0 kan. Dia kan nyimpan 1. Jadi sama dengan 1 dengan menyimpan 1. Itu 1 tambah 1 tambah 1. Nah, ini contoh penjumlahan. Ya, contohnya nih. Penjumlahan bilangan biner. 1, 0, 1, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1 ditambah dengan 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ini berapa? 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2 kan? Tapi kan kita nggak ada 2. 0 jadi kan? Simpan 1. Simpan 1 taruh di atas. Tuh, ini makanya 1 di atas. 1 tambah 1, 0 juga. Simpan 1 taruh atas nih. 1 tambah 1 tambah 1, 1. Dengan menyimpan 1 di atas. 1 tambah 1 tambah 0, 0. Simpan 1 di atas. 1 tambah 1 tambah 1, 1. Simpan 1 di atas. 1 tambah 1, 0. 0, 1. Simpan tadi. Ini dia hasilnya. Untuk yang ini, ya untuk yang ini hasilnya ini. Jumlah 91 tambah 78, 169. Gitu. Penjumlahan biner. Lalu ada lagi pengurangan, sama juga seperti biasa. Pengurangan angka desimal biasa ya kan kurang. Kalau untuk biner bagaimana pengurangannya? Contohnya nih, 0 kurang 0, 0. 1 kurang 0, 0. 1 kurang 0, 1 kurang 1, 0 kurang 1. Nah, 0 kurang 1 kan bisa nih. Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, pinjam 1 dulu. Pinjam 1 artinya dapat 2. 2 kurang 1, 1. Akan pinjam 1 digit di belakangnya, sebelah kirinya. Contoh sini. Ini mana urutannya? Kurang geser nih. Sini seharusnya geser nih. Kurang geser. 1 kurang 1, 0.
1 kurang 0, 1. 0 kurang 0, 0. 1 kurang 0. Jadi itu ini salah urut. Ini benar nih. 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0. Nah, pengurangannya gimana? 1 kurang 0, 1 0 kurang 1. Nggak bisa ya. Pinjam dulu sebelahnya. Pinjam dulu. Jadi 2 kurang 1 1 1. Ini 1. Karena tadi 2 dipinjam, jadi hilang, jadi 0 jadinya. Jadi 0 kurang 0 0. 1 kurang 0 1. 1 kurang 1 0. 1 turun 1. Nah, gitu. Bapak Ibu ya, itu terkait dengan apa namanya? Bilangan biner. Oke, kita sambung dulu lagi ke B3 ya. Ke B3. Kita kejar dulu ya. Kita kejar target. Bagi Bapak Ibu di daerah Nusa Timur, kalau udah jatuh sholat, silakan sholat. Ya, bisa langsung sholat ya, apa. Oke, integrasi antara aplikasi Office. Ya. Nanti yang Pak Herman tanya, Office kita kan nggak bayar Pak. Ya udah nggak apa-apa, pakai dulu. Kita pakai 2 cara. Satu pakai Office yang bebas pajakan, satu lagi yang tidak bajakan, gitu ya. Beransur-ansur. Kenapa juga ajarin juga yang Office-nya yang bayar ini? Ya kan nanti waktu kerja kan mereka nanti kan juga pakai Office-nya yang bayar ya. Jadi mesti tahu juga. Mereka tahu dua-duanya. Tahu pakai yang Office bajakan yang berbayar sama yang tidak berbayar. Secara umum sama sebenarnya. Oke, kita ini dia penemunya, pendiri Microsoft, Mas Bill Gates. Microsoft Word, pengolah kata, PowerPoint, presentasi, Excel, angka. Ya ini saya nggak perlu dihafal lah ya. Nggak masuk apa namanya, bukan soal hot ya. Ya hot tuh nggak. Kalau jadi hot tuh adalah stop remembering, start thinking. Jadi itu istilah kuncinya. Kuncinya hot itu adalah kita membuat siswa itu berhenti mengingat, tapi menyuruh mereka berpikir. Nah itu. Stop remembering, start thinking. Jadi siswa tuh jangan lagi diajarin mengingat, tapi ajarkan mereka berpikir. Gitu. Sekarang kita masih banyak. Sebentar ya.